Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, panjenengan semua. Semoga di waktu ini, panjenengan selalu diberikan kesehatan, perlindungan lahir batin, kelancaran rezeki, dan ketenangan hati oleh Gusti Allah. Semoga apa yang akan kita bahas malam ini bisa menjadi pengingat, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kita lebih eling, lebih waspada, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Anggap saja kita sedang duduk santai, berbagi cerita lama yang dulu sering dipesankan oleh para leluhur. Panjenengan pernah tidak mendengar larangan keluar malam saat kliwon? Atau nasihat orang tua yang bilang, ojo sembrono nek dina kliwon? Mengapa hari kliwon sering disebut hari gaib? Mengapa banyak kejadian aneh, firasat buruk, bahkan musibah yang katanya sering terjadi di hari ini? Apakah benar kliwon itu berbahaya? Atau sebenarnya kita yang sering lupa menjaga diri? Malam ini, mari kita kupas bersama. Dengan kepala dingin, hati terbuka, dan niat untuk belajar dari pesan leluhur. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mohon panjenengan berkenan klik tombol like, agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan pengingat. Bagikan ke keluarga atau sahabat panjenengan. Siapa tahu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar panjenengan tidak ketinggalan wejangan-wejangan berikutnya. Di kolom komentar, silakan tuliskan asal kota panjenengan. Dan bila berkenan, titipkan doa terbaik panjenengan. Akan kita aminkan bersama. Dalam penanggalan Jawa, hari Kliwon bukan hari biasa. Ia dikenal sebagai hari dengan energi paling kuat, paling halus, sekaligus paling berat. Leluhur tidak pernah menyebut Kliwon sebagai hari sial. Namun mereka selalu mengingatkan, hari ini butuh kewaspadaan ekstra. Bukan karena Kliwon membawa kejahatan, melainkan karena tirai antara dunia nyata dan dunia halus dipercaya lebih tipis. Ada 7 alasan utama mengapa Kliwon disebut sebagai hari gaib yang paling berbahaya. Mari kita bahas satu persatu, agar panjenengan bisa memahami, bukan sekadar takut. 1. Energi alam sedang sangat terbuka. Pada hari Kliwon, para leluhur Jawa percaya bahwa energi alam berada dalam kondisi paling terbuka. Bukan hanya alam di luar diri manusia, tetapi juga alam batin. Apa yang biasanya tertutup, di hari ini seperti tersibak pelan-pelan. Itulah sebabnya banyak orang merasa hatinya lebih sensitif, pikirannya lebih aktif, dan perasaannya mudah berubah tanpa sebab yang jelas. Energi alam yang terbuka ini bekerja seperti cermin. Apa yang ada di dalam diri manusia akan lebih mudah muncul ke permukaan. Jika hatinya tenang, Kliwon bisa terasa damai dan hening. Namun jika batinnya penuh amarah, iri, atau kegelisahan, semua itu terasa berlipat ganda. Emosi kecil bisa meledak, masalah lama bisa tiba-tiba muncul, dan pikiran terasa tidak terkendali. Leluhur dulu sering berpesan, di hari Kliwon ojo sembrono. Jangan mudah terpancing emosi, jangan mengambil keputusan besar saat hati sedang panas. Bukan karena harinya jahat, tetapi karena energi alam yang terbuka membuat manusia lebih mudah salah langkah. Apa yang diucapkan dan dilakukan di hari ini diakini memiliki dampak lebih panjang. Karena itu, orang-orang tua dulu memilih memperbanyak diam, doa, dan tirakat ringan. Menjaga diri agar selaras dengan alam, bukan melawannya. Ketika panjenengan mampu menenangkan batin di hari Kliwon, energi alam yang terbuka justru menjadi penolong. Ia membersihkan hati, melapangkan pikiran, dan memberi kesadaran baru. Namun bila dihadapi dengan kelalaian dan emosi, energi yang sama bisa berubah menjadi sumber masalah yang datang tanpa disadari. 2. Batas dunia kasat mata dan gaib menipis. Salah satu alasan utama mengapa hari Kliwon dianggap hari gaib, adalah karena pada waktu ini batas antara dunia kasat mata dan dunia yang tidak terlihat dipercaya menjadi lebih tipis. Bukan berarti dua dunia benar-benar bertabrakan, tetapi jaraknya seolah mendekat. Itulah sebabnya banyak orang mengalami kejadian aneh, mimpi yang terasa nyata, atau firasat kuat yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Orang yang memiliki batin peka sering merasakan perubahan ini lebih jelas. Ada yang tiba-tiba merasa merinding tanpa sebab, ada yang merasa seperti diawasi, dan ada pula yang mendengar suara atau melihat bayangan sekilas. Leluhur selalu menegaskan, ini bukan untuk ditakuti, tetapi juga bukan untuk ditantang.
Dunia gaib memiliki aturan sendiri yang tidak boleh disepelekan. Kesalahan yang sering terjadi adalah rasa ingin tahu yang berlebihan. Ada orang yang sengaja mencari pengalaman, mencoba membuka hal-hal yang seharusnya dibiarkan tertutup. Padahal leluhur sangat melarang sikap seperti ini. Semakin manusia merasa berani dan menantang, semakin besar pula risiko batin yang harus ditanggung. Di hari Kliwon, orang tua dulu menasihati agar menjaga adab. Tidak berkata sembarangan, tidak tertawa berlebihan di tempat sunyi, dan tidak membicarakan hal-hal yang mengundang rasa takut. Bukan karena takut pada makhluk halus, tapi karena menjaga keseimbangan batin sendiri. Saat hati tenang dan doa dijaga, batas yang menipis tidak akan membawa bahaya. Sebaliknya, jika hati kosong dan lalai, kegelisahan mudah masuk tanpa disadari, lalu mengganggu ketenangan hidup jauh setelah hari itu berlalu. 3. Ujian batin datang lebih kuat. Hari Kliwon sering dikenal sebagai hari di mana ujian batin terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena masalah baru sengaja diturunkan, tetapi karena masalah lama yang belum selesai sering muncul kembali ke permukaan. Perasaan yang selama ini dipendam, luka yang belum sembuh, dan emosi yang ditekan pelan-pelan mencari jalan keluar. Banyak orang yang di hari Kliwon merasa lebih mudah tersinggung, lebih cepat marah, atau tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab jelas. Pikiran menjadi ramai, seolah semua beban hidup datang bersamaan. Leluhur percaya, ini adalah waktu pembersihan batin. Hati diuji agar manusia sadar bagian mana dari dirinya yang belum benar-benar ikhlas. Namun tidak semua orang siap menghadapi ujian ini. Kesalahan yang sering terjadi adalah melawan perasaan dengan emosi. Marah dilampiaskan, kata-kata kasar keluar, dan keputusan diambil saat hati belum tenang. Akibatnya, masalah yang seharusnya selesai justru melebar. Bukan karena harinya jahat, tetapi karena manusia tidak siap menghadapi gelombang batin yang datang. Orang tua dulu selalu berpesan, jika hati terasa berat di hari Kliwon, jangan buru-buru bertindak. Lebih baik menepi sejenak, menarik napas, dan memperbanyak doa. Diam bukan berarti kalah, tetapi memberi ruang agar batin kembali seimbang. Saat ujian batin disikapi dengan sabar, hari Kliwon justru menjadi titik balik. Ia membuka kesadaran, menguatkan jiwa, dan membantu manusia berdamai dengan dirinya sendiri. Namun bila dihadapi dengan emosi dan kelalaian, ujian ini bisa meninggalkan luka panjang yang sulit dipulihkan. 4. Waktu favorit untuk ritual dan niat. Sejak dahulu, hari Kliwon dikenal sebagai waktu yang sering digunakan untuk berbagai laku spiritual. Bukan hanya oleh orang-orang yang menempuh jalan tirakat, tetapi juga oleh mereka yang memiliki niat tertentu, baik niat yang terang maupun yang gelap. Hal inilah yang membuat Kliwon sering disebut berbahaya, bukan karena harinya, tetapi karena niat manusia yang beragam bertemu di satu waktu yang sama. Energi Kliwon dipercaya lebih kuat untuk mengikat niat. Apa yang diniatkan pada hari ini, kata para leluhur, lebih mudah, nempel, dan berproses. Karena itu orang-orang bijak justru memilih hari Kliwon untuk berdoa, membersihkan batin, dan memohon perlindungan. Mereka menundukkan diri, bukan meninggikan ego. Tirakat dilakukan bukan untuk kesaktian, tapi untuk penjernihan hati. Namun di sisi lain, ada pula yang memanfaatkan kekuatan waktu ini untuk kepentingan pribadi yang tidak baik. Inilah yang membuat orang tua dulu selalu mengingatkan anak cucunya agar tidak berkeliaran tanpa tujuan jelas, terutama saat malam Kliwon. Bukan karena takut berlebihan, tapi sebagai bentuk penjagaan diri. Ketika energi niat berkumpul, batin yang lemah lebih mudah terpengaruh. Leluhur mengajarkan satu pegangan penting. Jika panjenengan tidak tahu apa yang sedang berlangsung, lebih baik memperkuat perlindungan diri. Perbanyak doa, jaga pikiran tetap bersih, dan hindari tempat-tempat yang rawan. Saat niat dijaga lurus dan hati disandarkan pada Gusti Allah, hari Kliwon tidak akan membawa bahaya. Justru ia menjadi waktu yang kuat untuk memutus kebiasaan buruk dan menata ulang arah hidup dengan lebih jernih. 5. Pikiran negatif lebih mudah menjadi nyata. Di hari Kliwon, para leluhur percaya bahwa kekuatan pikiran bekerja lebih tajam dari biasanya. Apa yang sering dipikirkan, terutama yang bersifat negatif, terasa lebih cepat memengaruhi perasaan dan tindakan. Pikiran yang biasanya hanya lewat, di hari ini seperti mendapat tenaga tambahan, lalu berputar-putar di dalam kepala tanpa henti.
Banyak orang tidak sadar bahwa keluhan kecil bisa berkembang menjadi kecemasan besar. Prasangka yang tidak jelas arahnya tiba-tiba terasa masuk akal. Hati menjadi mudah curiga, mudah takut, dan sulit percaya. Inilah sebabnya orang tua dulu selalu mengingatkan, di hari Kliwon jaga pikiran lebih ketat dari hari biasa. Bukan untuk menekan diri, tapi untuk menjaga keseimbangan batin. Kesalahan yang sering terjadi adalah membiarkan pikiran negatif berjalan sendiri. Semakin dipikirkan, semakin terasa nyata. Akhirnya tubuh ikut merespons, tidur tidak nyenyak, napas terasa berat, dan suasana hati terus menurun. Padahal yang terjadi bukan karena ada sesuatu yang benar-benar buruk, melainkan karena pikiran sudah terlanjur menguasai hati. Leluhur mengajarkan cara sederhana namun kuat. Jika pikiran mulai gelap, segera alihkan dengan doa, zikir, atau aktivitas yang menenangkan. Jangan melawan pikiran dengan kemarahan, tapi hadapi dengan kesadaran. Saat panjenengan mampu mengarahkan pikiran ke hal baik, hari Kliwon justru menjadi waktu yang tepat untuk memutus pola lama yang merugikan. Pikiran jernih akan melindungi batin, dan batin yang tenang akan menjaga hidup dari bahaya yang sebenarnya tidak perlu terjadi. 6 orang dengan ilmu atau kepekaan tinggi lebih aktif. Hari Kliwon sering disebut sebagai waktu ketika orang-orang dengan kepekaan batin atau ilmu tertentu menjadi lebih aktif. Bukan berarti semua orang berilmu muncul ke permukaan, tetapi energi hari ini membuat kemampuan batin lebih mudah bekerja. Yang biasanya tenang, menjadi terasa bergerak. Yang biasanya samar, menjadi lebih jelas dirasakan. Orang yang memiliki kepekaan tinggi sering merasakan perubahan suasana saat Kliwon tiba. Ada yang memilih menepi, ada yang memperbanyak doa, ada pula yang justru melakukan laku batin tertentu. Leluhur mengajarkan bahwa orang-orang seperti ini paham betul, Kliwon bukan waktu untuk main-main. Energi besar harus disikapi dengan adab dan tanggung jawab. Namun bahaya muncul ketika manusia biasa tidak sadar sedang berada di waktu yang sensitif. Berkata sembarangan, menantang hal yang tidak dipahami, atau meremehkan peringatan orang tua. Ada yang merasa dirinya kuat, merasa tidak percaya apapun, lalu bersikap ceroboh. Padahal justru sikap merasa paling aman itulah yang membuka celah. Leluhur selalu menekankan satu prinsip penting. Orang yang niatnya baik tidak perlu takut pada siapapun. Tapi orang yang lalai, sombong, dan meremehkan adab hidup, akan mudah terganggu batinnya. Perlindungan terbaik di hari Kliwon bukan jimat, bukan ilmu, melainkan hati yang bersih dan doa yang tulus. Saat panjenengan menjaga sikap dan tidak mencari perkara, orang-orang berkepekaan tinggi pun tidak akan menjadi ancaman. Energi hari ini hanya akan lewat sebagai pengingat, bukan pembawa bahaya. 7 hari introspeksi, bukan kesembronoan. Alasan terakhir mengapa Kliwon disebut sebagai hari gaib yang paling berbahaya sebenarnya bukan karena energi luar, melainkan karena sikap manusia sendiri. Leluhur Jawa selalu menekankan bahwa Kliwon adalah waktu untuk menundukkan diri, bukan untuk bersenang-senang tanpa kendali. Hari ini diciptakan sebagai pengingat agar manusia kembali melihat ke dalam, bukan terus sibuk keluar. Kesembronoan di hari Kliwon sering membawa akibat yang tidak langsung terasa. Orang berkata sembarangan, menertawakan hal yang seharusnya dihormati, atau melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan batin. Akibatnya bukan selalu kejadian aneh, tetapi kegelisahan yang datang perlahan. Hati menjadi tidak tenang, pikiran kusut, dan hidup terasa berat tanpa sebab jelas. Leluhur mengajarkan bahwa hari Kliwon adalah waktu yang baik untuk evaluasi diri. Mengingat kesalahan, memohon ampun, dan memperbaiki niat. Bukan berarti harus takut atau menyendiri berlebihan, tapi bersikap lebih hati-hati. Menjaga ucapan, menahan emosi, dan tidak menuruti hawa nafsu sesaat. Jika panjenengan mampu menjadikan Kliwon sebagai hari introspeksi, maka label berbahaya justru berubah makna. Ia menjadi hari yang membersihkan batin, menenangkan jiwa, dan menguatkan langkah ke depan. Tapi bila dihadapi dengan kesembronoan dan rasa meremehkan, hari ini akan terasa berat. Bukan karena Kliwon membawa malapetaka, melainkan karena manusia menutup telinga dari pesan leluhur yang seharusnya dijadikan pegangan hidup. Panjenengan yang saya hormati, setelah kita membahas 7 alasan mengapa Kliwon disebut sebagai hari gaib yang paling berbahaya, satu hal penting perlu kita pahami bersama. Yang membuat hari Kliwon terasa berat bukan semata-mata karena energinya,
tetapi karena hari ini memperbesar apa yang ada di dalam diri manusia. Baik dan buruk, tenang dan gelisah, semuanya menjadi lebih terasa. Kliwon bukan hari sial, bukan pula hari untuk ditakuti secara berlebihan. Leluhur tidak pernah mengajarkan rasa takut, yang mereka titipkan adalah kewaspadaan. Hari ini diciptakan sebagai pengingat agar manusia tidak lupa batas, tidak larut dalam kesombongan, dan tidak bertindak sembarangan. Ketika manusia lalai, energi Kliwon seolah menegur dengan caranya sendiri. Semua poin yang kita bahas tadi bermuara pada satu hal, yaitu sikap batin. Energi alam yang terbuka, batas dunia yang menipis, ujian batin yang menguat, hingga aktivitas orang-orang berkepekaan tinggi, semuanya tidak akan membawa bahaya jika hati manusia dijaga. Sebaliknya, hati yang kosong dari doa dan kesabaran akan mudah goyah, bukan hanya di hari Kliwon, tapi di hari apapun. Leluhur Jawa selalu menekankan pentingnya eling lan waspada. Ingat kepada Gusti Allah dan waspada dalam menjalani hidup. Di hari Kliwon, pesan ini menjadi lebih kuat. Bukan untuk mengekang kebebasan, tapi untuk menuntun langkah agar tidak salah arah. Kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan jiwa. Jika panjenengan merasa hidup sering diuji, jangan langsung berprasangka buruk. Bisa jadi itu cara semesta mengajak panjenengan untuk lebih dekat, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih berserah. Dengan doa, keteguhan hati, dan niat baik, hari Kliwon tidak lagi terasa menakutkan. Ia justru menjadi waktu yang baik untuk membersihkan batin dan menata ulang arah hidup dengan lebih bijak. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuliskan di kolom komentar asal kota panjenengan dan doa terbaik panjenengan. Mari kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Semoga Gusti Allah selalu menjaga langkah panjenengan, melindungi dari segala mara bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat, serta memberi ketenangan dalam menjalani hidup. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.